Halo investor semuanya, semoga sehat selalu. Sekarang saya ingin coba membahas sedikit tentang pergerakan investor asing di tanggal 26 Agustus 2020. Karena IHSG kita, kalau misalnya kita lihat dari layar di sini, IHSG kita itu naik ke 5.340. Naik 1,44 poin atau naik 0,027%. Jadi naiknya sangat tipis. Tapi kalau misalnya kita lihat dari average PE ratio IHSG kita di 11,5, ini sebenarnya masih cukup murah ya. Sementara biasanya kalau lagi kondisi normal IHSG kita itu bisa di 15 sampai 17 kali. Nah, seperti apa sih sebenarnya kondisi IHSG kita? Kenapa asing masih jualan ya, net sell di kondisi seperti sekarang ini? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kita lihat dari market kapitalisasinya IHSG kita tuh sekarang di 6.192 triliun. Jadi sebenarnya udah turun cukup lumayan dari 7.000-an triliun pada waktu IHSG kita di 6.000-an ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sekarang kan lagi cukup murah. Tapi kenapa investor asing itu mengalami terus-menerus berjualan ya? Kalau misalnya kita lihat dari tanggal 26 Agustus sendiri, investor asing itu berjualan 521,3 miliar. Ya, jadi ini tulisannya net sell, artinya lebih banyak jual daripada belinya. Sepanjang tahun 2020 sendiri, investor asing itu udah jualan 25,17 triliun. Jadi gede banget. Nah, kira-kira ini mereka jualan di saham apa aja? Nah, oke, ini datanya saya ambil dari RTI ya. Untuk tanggal 26 Agustus sendiri, investor asing itu lebih banyak beli saham BRI, lalu Mandiri, lalu TOWR, ada Astra juga. Tapi jumlah belinya ini sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma 38 miliar, 15 miliar, 8 miliar. Sementara mereka berjualan tuh cukup banyak ya. Di BNI sendiri 161 miliar. Padahal orang bilang, oke, saham BNI ini saham bank yang paling murah. Tapi kenapa investor asing justru berjualan terus-menerus? Walaupun harga tanggal 26 Agustus itu mengalami kenaikan 50 poin ke 5.325. Dan di Telkom sendiri investor asing masih berjualan 59,09 miliar, walaupun harga sahamnya juga mengalami kenaikan ke 3.020. Di Indofood juga jualan 45M, lalu ada saham Kota 37,13 miliar. Nah, kalau misalnya kita tarik lebih panjang lagi untuk satu weeknya, ya untuk satu minggu, ternyata investor asing itu membeli saham BRI ini udah banyak banget. Mereka udah membeli saham BRI sebanyak 959 miliar, udah hampir 1 triliun ya, dan udah naik 11%. 12% ya kalau misalnya kita bulatkan. Dan di saham Hill mereka membeli 252 miliar, lalu di PTBA 97 miliar, Ciputra 76 miliar. Dan yang paling banyak dijual sama asing itu adalah BNI lagi ya, BNI dan Telkom. Ini lagi-lagi dijual sama investor asing. 700 miliar di BNI, 543 miliar di Telkom. Sementara di Bank Mandiri dan BCA juga dijual sekitar 200-an miliar. Ini cuma dalam waktu 1 minggu ya, bayangin. Lalu kalau misalnya kita tarik lebih panjang lagi, 3 bulan. Nah, 3 bulan ini investor asing justru banyak beli di saham BCA, 2,9 triliun. Di BRI juga beli ya, 2,1 triliun. Di Astra mereka masih beli 920-an miliar. Dan lagi-lagi yang banyak dijual sama investor asing itu adalah Telkom, ya minus 5,89 triliun. Lalu TOWR dan TBIG juga dijual 2,5 triliun dan 2,2 triliun. Lagi-lagi saham BNI dijual 1,8 triliun ya oleh investor asing. Nah, ini sekilas saja kenapa Telkom banyak dijual. Ya, walaupun permintaan akan data itu meningkat cukup tajam karena work from home, habis itu ada social distancing, dan kantor-kantor banyak juga yang suruh pegawainya kerja di rumah. Lalu ada anak-anak sekolah juga sekolahnya via online ya. Nah, kenapa justru dijual sama investor asing nih? Karena kinerja Telkom sendiri juga tidak begitu bagus ya. Walaupun volume memang mengalami peningkatan, tapi ternyata harganya justru turun karena adanya persaingan harga dengan Indosat, XL, Smartfren, dan lain sebagainya. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Makanya kinerja Telkom ternyata nggak nge-boom sesuai dengan ekspektasi orang-orang.
Lalu kalau misalnya kita tarik dari year to date atau dari bulan Januari hingga tanggal 26 Agustus kemarin, itu INKP yang net buy 1,09 triliun dan semuanya masih banyak di net sell ya, terutama saham-saham big cap seperti Telkom, BNI, BRI, TOWR, BCA. Ini kalau di total gede banget ya. Dan berarti kalau misalnya kita bisa simpulkan, investor asing itu sebenarnya udah mulai balik arah di saham-saham seperti BRI dan juga BCA ya. Karena kita lihat sendiri tadi di 3 bulan justru di BCA dan di BRI udah mulai net buy lagi ya, udah mulai net buy lagi. Artinya kepercayaan investor asing untuk kedua saham BCA dan BRI ini udah mulai meningkat lagi, udah mulai pulih lagi. Nah, cuman saya sendiri cenderung untuk mencari saham-saham yang lagi banyak dijual, karena kalau lagi banyak dijual artinya lagi diskon ya, terutama di saham TBIG ini, Tower bersama Infrastructure Tbk ya, ini minus 2,47 triliun dan mengalami kenaikan sekitar 1,22% atau ke 1245 secara year to date-nya. Nah, kita akan melihat nih kira-kira kinerja dari TBIG ini seperti apa. Ini saya ambil dari RTI juga. Secara revenue growth, kalau misalnya kita lihat dari tahun 2010 sampai tahun 2019, ini selalu mengalami kenaikan ya revenue-nya. Naik 96%, nih kenaikannya luar biasa banget. Tapi udah mulai stabil di bawah 10% kenaikannya, udah mulai melambat ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari net profit growth-nya, sempat ada minus di tahun 2016 dan tahun 2018. Tapi habis itu semuanya pertumbuhannya cukup bagus. Di tahun 2017 bisa naik 79%. Tahun 2019 naik 20,41%. Lalu kalau misalnya kita lihat dari angkanya, secara total sales itu dari tahun 2015 naik dari 3,4 triliun, naik 3,7, 4 triliun, lalu 4,3, di tahun 2019 naik menjadi 4,7 triliun. Nah, ini dia labanya ya. Labanya sempat naik menjadi 2,3 triliun, lalu turun lagi menjadi 700 miliar, lalu menjadi 866 miliar. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sisi harganya ya, pricingnya, ini saya ambil dari yang namanya Stockbit ya. Stockbit saya menggunakan PBV Band ya. Di PBV Band ini kita melihat harganya TBIG ini udah cukup mahal ya, udah cukup mahal. Jadi udah menyentuh upper band ya, udah band paling atas. Just tentu akhirnya dia harganya balik lagi. Nah, kalau saya pribadi mendingan kita nunggu sampai di bawah rata-rata ya. Sampai nunggu di bawah rata-rata baru mulai beli lagi. Seperti kasusnya di sini, kalau misalnya udah ke bawah rata-rata ya kita udah mulai boleh nyicil beli lagi. Lalu kalau misalnya kita menggunakan price to earning band atau PE band, sebenarnya ini harganya si TBIG ini masih agak-agak di bawah. Ya, masih agak-agak di bawah, bahkan di bawah rata-rata. Jadi buat pemain yang lebih jangka panjang itu bisa menggunakan PE band ini ya. Jadi mulai boleh dicicil sebenarnya. Di sini kalau turun lagi cicil terus ya sampai ke harga 1000 boleh dicicil. Lalu nanti jualnya ya kalau misalnya dia udah naik ke harga rata-rata ini ke 1486 ya, kisaran di sini. Cuman nanti tiap laporan keuangan mesti diupdate lagi karena earnings-nya kan akan berubah. Nah, itu juga akan mempengaruhi PE band ini ya, teman-teman semuanya. Oke, jadi demikian ya sekilas tentang pergerakan investor asing di tanggal 26 Agustus 2020 dan juga sekilas review tentang saham TBIG. Nah, TBIG ini sendiri sebenarnya salah satu grup dari Saratoga ya. Jadi kalian bisa cek lagi lebih dalam tentang perusahaan ini sebelum melakukan pembelian ataupun penjualan. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di-subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga bisa follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.